大日本帝国。Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Shenzhen The Tokyo Fight yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang penculikan orang Cina oleh orang Jepang untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen obat super yang kelak jika berhasil, obat itu akan digunakan untuk kekuatan militer mereka. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, di sebuah universitas Kyoto di Jepang, Shenzhen merupakan murid baru di sana. Ia diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke Jepang, mempelajari perkembangan teknologi yang sudah maju dan membawanya kembali ke Cina untuk dipraktekkan. Setelah selesai jam pelajaran, terjadilah sebuah keributan di gerbang sekolah antara komunitas orang Cina yang diketuai oleh Shawen dengan salah seorang anggota dojo naga hitam dari Jepang yaitu Kenzo Yuzi. Shawen memukulinya dikarenakan diduga dojo naga hitam penyebab teman-temannya telah menghilang saat itu. Di saat itu juga, Shenzhen melewati gerbang itu dan tak sengaja menyelamatkan Kenzo ketika Shenzhen mengambil sebuah buku dan menjatuhkan Shawen. Malam harinya, Shenzhen kembali pulang ke asrama dan tak disangka dia satu kamar dengan Shawen. Mereka pun memperkenalkan diri satu sama lainnya. Lalu keesokan harinya, dojo naga hitam mencari pelaku pemukulan anggotanya dan mereka pamer kekuatan di depan umum sampai mereka melihat Shawen dan anggotanya. Kemudian anggota dojo tersebut memulai menghina mereka dengan sebutan Dongya Bingfu atau orang sakit dari Asia. Saat itu perkataannya membuat Shawen kesal, namun dengan mudah Shawen pun dikalahkan. Lalu Shenzhen pun berusaha menengahi mereka, akan tetapi anggota dojo terus memprovokasinya hingga Shenzhen harus melawan dengan jurus tamparan mautnya. 大日本帝国。 Setelah kejadian itu, nama Shenzhen semakin dikenal oleh komunitas orang Cina di Jepang dan ternyata Shenzhen bekerja sebagai buruh cuci di sebuah restoran. Di lain tempat, teman satu kelas Shenzhen yaitu Hiroko dan Kana telah diikuti oleh perkumpulan dojo naga hitam dan mereka bersembunyi di restoran tempat Shenzhen bekerja. Ketika perkumpulan dojo naga hitam itu memasuki tempat tersebut, mereka langsung ciut nyalinya ketika melihat Shenzhen dan bergegas melarikan diri. Setelah peristiwa itu, perlahan demi perlahan Hiroko memulai menyukai Shenzhen. Pada malam harinya, Shenzhen bertemu kembali di restoran tempat komunitas Cina berkumpul dengan Shawen dan berpapasan dengan dua orang Cina lainnya. Setelah dua orang Cina ini keluar, tiba-tiba mereka dipukuli oleh perkumpulan dojo naga hitam dan mereka berdua langsung dibawa atas perintah langsung dari Shinji Ito, orang nomor 2 di dojo naga hitam. Sementara itu di kediaman Hiroko, pihak militer Jepang ternyata menculik orang-orang Cina yang belajar di Jepang untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen obat super yang kelak jika berhasil obat itu akan digunakan untuk kekuatan militer mereka. Dokter yang mengurusi eksperimen tersebut meminta pihak militer untuk membawa orang Cina yang memiliki ketahanan fisik yang bagus agar eksperimen itu berjalan dengan baik. Pihak militer saat itu dipimpin oleh Jenderal Yamada. Dia adalah ayah dari Hiroko yang saat itu mengundang Kawagoe, orang nomor 1 dan terkuat di dojo naga hitam. Ketika itu, mereka akan membuat sebuah pertandingan persahabatan antara Jepang dan Cina untuk mencari orang-orang terkuat yang sanggup dijadikan eksperimen. Namun Kawagoe pun menolaknya karena hubungan antara Jepang dan Cina sedang tidak baik saat itu. Ditambah ia juga tak setuju melakukan eksperimen terhadap manusia. Karena penolakan ini, pihak militer pun memutuskan untuk mengeluarkan Kawagoe dari dojo naga hitam.
Singkat cerita, esok pun tiba di depan gerbang sekolah. Ketika itu Hiroko mengundang Chen Zhen untuk makan malam bersama, dan kebetulan Chen Zhen pun tidak ada acara. Ketika sudah malam, Chen Zhen pun bertemu dengan Hiroko di tempat makan, di mana Hiroko mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya Cina, terutama kungfunya. Ketika Chen Zhen akan menjelaskan, tiba-tiba Shinji Ito datang merusak suasana, dan sebenarnya Shinji Ito adalah tunangan dari Hiroko, meskipun Hiroko tak menyukainya. Lalu Hiroko pun pergi membawa Chen Zhen, dan mereka duduk bersama di atap sebuah rumah. Di mana setelah pertemuan malam itu, keduanya pun memulai menjadi sangat dekat. Di lain tempat, ketika itu Xiaowen masih menyelidiki penyebab hilangnya teman-temannya. Mereka menduga perkumpulan Dojo Naga Hitamlah pelakunya. Namun karena tak ada barang bukti, semuanya pun menjadi buntu. Lalu Chen Zhen dan Hiroko pun datang menemui Xiaowen dengan membawa poster pencarian agar lebih mudah menemukan teman-temannya. Hingga suatu saat, Chen Zhen mendapatkan kabar bahwa Xiaowen disandra oleh perkumpulan Dojo Naga Hitam. Chen Zhen pun segera mendatangi mereka yang sudah bersiap dengan katananya untuk membunuh Chen Zhen. Akan tetapi tak semudah itu untuk menghabisi Chen Zhen. Saat itu Chen Zhen hanya menggunakan teknik kungfu mematahkan tulang tanpa berniat untuk membunuh mereka sedikit pun. Setelah perkelahian itu selesai, Chen Zhen pun berdamai dengan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan dia menyembuhkan tulang-tulang yang sudah dipatahkan olehnya. Di rumah Hiroko, ketika itu ayahnya memarahi Hiroko karena sudah bergaul dengan orang Cina yang menurutnya tak pantas dengan orang Jepang, dan memaksa Hiroko untuk menuruti permintaannya untuk menikah dengan Shinji Ito. Di lain tempat, saat itu Kawagoe bertemu dengan murid pertamanya yaitu Shinji Ito, di mana dia mengungkapkan keluh kesahnya tentang Chen Zhen. Lalu Kawagoe berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dirinya sekarang akan keluar dari Dojo Naga Hitam dan memberikan kekuasaannya kepada Shinji Ito. Setelah itu Kawagoe pun pergi ke restoran Cina, kemudian menemui Chen Zhen dan mengajaknya bertarung dengan bermain catur, karena seniman bela diri sejati pasti bisa mengatur strategi. Setelah permainan panas dan menegangkan itu, Kawagoe sangat mengagumi gaya bermain dari Chen Zhen dan ingin tahu siapa sebenarnya gurunya Chen Zhen. Semua orang pun terkejut setelah mengetahui nama Hua Yuanjia dari Jing Woman, termasuk Kawagoe yang sangat mengaguminya. Pertemuan mereka pun berakhir dengan damai. Keesokan harinya, Chen Zhen dan rekan-rekannya pun masih mencari bukti bahwa perkumpulan Dojo Naga Hitamlah yang sudah menculik teman-teman mereka. Namun mereka kesusahan hingga putus asa. Sekembalinya ke asrama, Xiaowen memutuskan untuk mencari rekan-rekannya yang hilang tanpa Chen Zhen. Dan dia juga kecewa dengan Chen Zhen karena telah membawa Hiroko bergabung bersama teman-temannya tanpa mengetahui bahwa ayah Hiroko adalah Yamada, pemimpin penculikan, dan mengira bahwa Hiroko adalah mata-mata. Lalu Chen Zhen pun bergegas menemui Hiroko, dan benar apa yang dikatakan Xiaowen bahwa Hiroko adalah putri Yamada. Dan di sana Chen Zhen ditantang bertarung oleh Shinji Ito untuk memperebutkan Hiroko. Namun Chen Zhen pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, eksperimen pun masih terus berlanjut, di mana teman-teman Chen Zhen akhirnya tewas karena tak kuat dengan obat super itu. Di asrama Chen Zhen, ketika itu Chen Zhen didatangi oleh Kana yang langsung memarahinya karena dianggap bukan laki-laki sejati meninggalkan Hiroko begitu saja. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu Chen Zhen mendatangi Dojo Naga Hitam sendirian dan menerima tantangan Shinji Ito untuk bertarung. Mereka berdua pun langsung bertarung tanpa basa-basi. Ketika itu, Chen Zhen sebenarnya lebih unggul. Namun Shinji Ito berbuat curang dengan memakai katana, dengan menyerang Chen Zhen tanpa jeda sampai ia terluka dan dianggap kalah dan tak bisa memiliki Hiroko.
Sementara itu, Hiroko melarikan diri dari rumahnya dan bertemu dengan Chen Zhen di tengah jalan, di mana Chen Zhen langsung membawa Hiroko ke asramanya. Di lain tempat, Xiaowen yang mencari teman-temannya berhasil menemukan lokasi di mana mereka disekap dan berbagai barang bukti lainnya. Lalu mereka bergegas menyelinap ke lokasi tersebut. Namun naas, mereka segera disadari oleh pihak militer. Lalu mereka pun ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen. Setelah tidur bersama, Hiroko memutuskan untuk pergi bersama Chen Zhen ke Cina dan menunggunya di pelabuhan. Namun sesaat sebelum Chen Zhen pergi, dia mendapatkan kabar bahwa Xiaowen tertangkap dan disiksa di depan umum. Lalu Chen Zhen pun bergegas datang tanpa basa-basi dan langsung memukul orang-orang dari dojo naga hitam dan membunuh mereka dengan kejam. Kemudian melepaskan Xiaowen dan dia mengatakan nasib dari teman-temannya yang dijadikan eksperimen, lalu meminta Chen Zhen untuk menyelamatkan mereka semua. Dan pada akhirnya Xiaowen pun tewas. Kemudian Chen Zhen pun langsung ke lokasi yang dimaksud dan membunuh semua penjaga di sana. Termasuk seorang pembunuh wanita yang terpaksa harus Chen Zhen habisi. Lalu Chen Zhen masuk ke ruang bawah tanah dan sekali lagi menghadapi Shinji Ito yang menunggu Shenzhen. Shenzhen yang sudah bertarung dengan serius pada akhirnya mampu mengalahkan Shinji Ito. Meskipun saat itu Shinji Ito menggunakan obat super. Setelah mengalahkan Shinji Ito, Shenzhen menyelamatkan teman-temannya dan menemukan bukti eksperimen Perang Asia Timur Laut. Dan saat mereka mencoba keluar, Yamada mengepung mereka yang membuat kedua temannya harus mengorbankan diri demi Chen Zhen dan membakar seluruh tempat itu. Lalu Chen Zhen pun berhasil keluar dan membawa bukti di tangannya bahwa Dojo Naga Hitam dan Jenderal Yamada telah membuat eksperimen kepada manusia. Kemudian dia bergegas ke pelabuhan menemui Hiroko. Namun sayangnya Chen Zhen terlambat dan Hiroko sudah pergi menaiki kapal menuju Cina dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.